Waalaikumsalam. Ya Mas. Selamat siang Mas. Siang. Oh iya, silakan duduk. Mas. Oke. Ini Mas Rahadian yang kemarin mengirim email ke saya. Ya, Benar? Benar Mas. Oke, Mas Rahadian. Silakan minum terlebih dahulu ya Mas Rahadian. Terima kasih Mas. Oke, silakan minum. Oke, Mas Rahadian. Boleh nggak perkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih Mas. Kenalkan, nama saya Muhammad Raden Abdillah. Masnya bisa panggil saya dengan nama Rahadian atau Dian. Jadi Rahadian atau Dian nih saya manggilnya? Seenaknya Masnya aja manggil saya gimana? Oke, kalau saya pribadi nama saya Radika Irawan. Mas Radian boleh nih manggil saya Radika atau Dika atau Irawan deh, terserah Mas Radian, senyamannya Mas Radian gimana manggil saya, seperti itu. Oke, Mas Radian, tadi kesini naik apa Mas Radian? Kebetulan saya kesini naik ojek online Mas. Ojek Iya. online. Sudah makan sebelumnya? Sudah saya sempatin makan dulu Mas sebelum sini. Oke. Ngomong-ngomong, rumah Mas Radian di mana? Rumah saya di Bandar Lampung Mas, tepatnya di Kelurahan Kopi Raya. Di mananya tuh? Sebelum kampus ITERA. Iya. Oh, deket PB ya Mas ya? Iya, benar Mas. Saya pernah main di sana kalau nggak salah itu Mas. Ya daerah-daerah ITERA itulah ya Mas ya. Iya. Oke. Saya lihat mukanya Mas Rahadian, nampaknya Mas Rahadian itu sedih. Bener, seperti itu Mas Rahadian. Benar Mas. Kenapa? Jadi saya tuh kayak ngerasa apa ya, kebingungan gitu Mas sama permasalahan saya. Saya tuh kayak tiap hari memikirkan terus masalah ini. Karena saya yang sekarang ini bukan diri saya yang dulu Mas. Sangat sekali berbeda saya yang dulu itu dengan yang sekarang. Lalu, Ya saya kepingin permasalahan saya ini selesai Mas. Saya nggak mau masalah ini berlarut-larut. Kayak saya itu nggak bisa lagi buat berinteraksi dengan orang lain. oke, Mas Rahadian merasa bingung, merasa sedih seperti itu ya Mas Rahadian ya. Sebelumnya Mas Rahadian sudah pernah melakukan sebuah konseling? Belum sih Mas, kebetulan ini pertama kali saya buat konseling secara langsung. Oke, belum pernah dan baru pertama kali gitu ya Mas Rahadian ya. Iya, Oke. Kalau misalkan kira-kira kita mulai langsung konseling gimana? Mas Rahadian bersedia atau tidak? tapi saya masih malu Mas kalau masalah ini diketahui teman saya. Oke. Malu gitu ya Mas Rahadian ya. Ya, Jadi gini Mas Rahadian, kami seorang konselor itu apapun yang dikatakan oleh Mas Rahadian dan apapun yang diceritakan oleh Mas Rahadian, kami bakal bisa menutupi semua yang diceritakan dan juga dikatakan oleh Mas Rahadian. Karena diri seorang konselor ada namanya asas kerahasiaan yang dimana kami bisa menjaga semua yang dikatakan oleh seorang konseli dan kami bisa memegang akan hal itu sih Mas, seperti itu Mas. Jadi jangan takut rahasia Mas atau apapun yang dikatakan oleh Mas Radian bakal terbongkar seperti itu Mas Radian. Gimana? Sudah bersedia untuk menceritakan kenapa kok bisa seperti ini? bisa Mas, terima kasih. Silahkan. Jadi awal permasalahan saya itu dulu orang tua saya punya usaha Mas. Beberapa usahanya bisa dibilang usaha orang tua saya itu maju Oke. dan berkecukupan keluarga saya Mas untuk biaya hidup saya, jajan ataupun itu keinginan saya selalu dituruti sama orang tua saya. Oke. Dan orang tua saya terutama ayah itu selalu Mas keluar kota buat ngontrol beberapa bisnisnya yang maju itu. Dan kebetulan saya di sini di keluarga itu anak tunggal. Jadi semua keinginan apa yang saya pengen itu pasti diturutinya Mas. Waktu SMA saya pernah minta sepeda motor buat sekolah. Itu langsung dibelikan Mas.
Dan terakhir permintaan saya itu, saya minta mobil untuk berangkat kuliah. Nah, dan untuk teman-teman saya itu selalu saya yang traktir. Setiap malam itu kami sering nongkrong mas di kafe-kafe, nongkrong apapun itu, tempat yang ya anak-anak muda gitu mas. Sering banget kami itu untuk nongkrong. Dalam seminggu paling dikit itu cuma 2 kali kita keluar. Dan untuk gaya kehidupan pada saat itu benar-benar mewah mas. Saya ngerasa saya itu paling wah di hadapan teman-teman saya itu. Jadi saya sering belanja barang-barang yang mahal, barang branded, semua. Ya karena kehidupan saya dulu itu hedon mas, hedonisme itu. Iya. Yang orang lain katakan itu hedonisme. Nah, tapi mas, semua itu nggak berjalan stabil. 3 bulan terakhir, orang tua saya itu bisnisnya itu bangkrut mas. Itu membuat saya sedih banget mas, karena keadaan sekarang itu sungguh sangat berbeda. Yang tadinya saya bisa nongkrong sama teman-teman saya, nongkrong di cafe shop, terus tuh di tempat-tempat lainnya, itu sekarang udah nggak bisa mas. Yang tadinya teman saya dekat dengan saya, terus kita bisa belanja bareng-bareng, barang yang kita pilih itu bisa mas dulu kita belanjain bareng-bareng, karena ya itu tadi orang tua saya masih berjaya-jayanya. Dan dengan masalah ini saya sulit mas untuk bercerita, karena yang saya bilang tadi, ayah saya itu sering keluar kota untuk ngurusin beberapa bisnisnya. Jadi untuk berinteraksi, ngobrol dengan orang tua saya itu sangat sulit mas. Itu membuat saya terbebani banget. Saya takut cerita masalah ini kalau saya belum bisa beradaptasi. Saya takutnya orang tua saya malah marah-marah mas, menambah beban lagi. Dan saya kesini ingin banget menyelesaikan masalah saya dan merubah gaya hedonisme saya itu mas. Sekarang ini saya ingin merubah mas gaya hedonisme saya itu, karena seandainya gaya ini tetap berkelanjutan, pastinya itu berdampak di kehidupan saya terus ya mas. Saya paham dengan permasalahan Mas Raden ya. Di sini saya mengambil dari yang diceritakan oleh Mas Raden, bahwasanya Mas Raden ini memiliki permasalahan terhadap keluarganya Mas Raden ya. Terus kemudian Mas Raden juga takut dijauhi oleh teman-temannya Mas Raden dengan kejadian yang seperti ini. Seperti itu ya Mas Raden ya. Dan yang ketiga, Mas Raden ini pengen keluar dari pengen sekali merubah gaya hidupnya Mas Raden, seperti itu ya Mas Raden ya. Dari yang dulu hedon, pengen berubah lah intinya untuk lebih baik lagi, seperti itu Mas Raden. Benar. Dari 3 komponen ini Mas Raden, Mas Raden pengen merubah yang mana yang masih mengganjal di pikiran Mas Raden? Dari 3 permasalahan ini mas, yang paling mengganjal banget di kehidupan saya, terutama permasalahan ini, ya ini ketakutan saya mas dijauhin teman-teman saya, karena ya saya paling dekat dengan teman-teman saya. Ketakutan dijauhi oleh teman-temannya Mas Raden gitu dengan permasalahan yang ada. Mas Raden, menurut Mas Raden, teman itu seberapa penting sih untuk Mas Raden? Teman itu sangat penting mas bagi saya. Karena kebetulan saya kan memang anak tunggal. Saya nggak ada tempat cerita mas, nggak ada kawan di rumah, dan orang tua saya yaitu tadi sering keluar kota. Saya hanya berdua dengan ibu saya, jadi saya melampiaskannya ya itu tadi mas, saya main dengan teman-teman saya, keluar setiap malam gitu mas.
Ini tidak bisa lah ya kalau misalkan tanpa adanya teman itu tadi ya, seperti Ya, itu Mas Radian. Oke. itu pasti saya mengurung diri Mas di kamar. Pastinya saya memikirkan masalah ini kok. Seberat ini saya memang belum bisa menerima keadaan sekarang ini. Dengan ekonomi saya yang sekarang yang membuat saya nggak bisa lagi ngumpul sama teman-teman saya, Mm-mm. nggak bisa keluar lagi nongkrong, belanja ini itu dengan teman-teman saya. Pastinya saya udah nggak bisa lagi seperti gaya hidup kemarin, hedonisme itu Mas. Setelah mengurung diri di kamar, Mas Rahadian, apa yang dirasakan oleh Mas Rahadian? Lebih baikkah atau malah justru ya bakal melupakan sesaat doang seperti itu? Ya itu semua cuma sesaat aja sih Mas, Mm-mm. sesaat. Untuk besok harinya ya saya tetap lagi mikirin masalah ini, Keinget terus gitu ya Mas sampai Rahadian ya. kebingungan harus bagaimana saya ini Mas. Oke. Jadi permasalahan Mas Radian adalah Mas Radian itu sulit bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang ya. Posisinya takut dijauhin oleh teman-teman Mas Radian, bahwasanya keadaannya sekarang beda banget sama yang dahulu seperti itu ya Mas Radian. Kemudian Mas Radian juga merasa ya saya pengen berubah dari kejadian ini. Mas Radian pengen berubah untuk tidak hedon lagi seperti itu ya Mas Radian. Benar Mas. Kemudian Mas Radian juga merasa jika kawan Mas Radian bakal meninggalkan Mas Radian. Seperti itu Mas Radian. Iya, Mas. Oke, Mas Radian, sebelumnya sudah pernah cerita belum ke salah satu temannya Mas Radian? Sebelumnya sih saya udah pernah cerita ya Mas, tapi Mm-mm. hanya beberapa aja. Jadi teman saya itu ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu Mas masalah ini. Oke. Kira-kira bagaimana respon mereka Mas Radian? Kalau untuk respon mereka sih ada yang biasa aja Mas, kayak biasanya. Mereka masih menghubungi saya di WhatsApp. Oke. Terus mereka masih ngajak saya buat nongkrong. Oh ya masih biasa aja, kayak biasanya. Tapi Mas, ada beberapa teman saya Mas yang saya takutin. Karena waktu saya ajak main, Mm-mm. ajak ngumpul, padahal niat saya pingin cerita Mas sama masalah sekarang ini. Tapi mereka malah menolak Mas. Itu membuat saya ketakutan banget Mas. Apakah firasat saya benar, teman saya ingin menjauhi saya? Tapi ada juga yang belum tahu. Nah, saya masih bingung nih Mas. Kalau menurut Mas Radika, yang belum tahu ini apa ya Mas responnya? Tadi kan Mas Radian menyebutkan bahwasanya banyak yang masih menerima seperti itu ya Mas Radian ya? Iya, Masih banyak yang menerima seperti itu. Ada juga yang tidak menerima dengan hal itu, yang mungkin merasa Mas Radian tidak sesuai dengan mereka lagi gitu, tidak setara dengan mereka lagi gitu. Kalau menurut Mas Radian bagaimana nih? Kalau misalkan ya itu bakal bisa berdampak negatif atau bakal bisa berdampak positif nantinya kalau misalkan dijauh. yang menurut saya pastinya tetap dijauhin ya Mas ya. Karena kan ya itu tadi teman saya ada yang menolak saya. Oke. Ketakutan saya berarti benar dong. Tapi Mas, ada teman saya di sosial media dan mereka itu belum tahu sama sekali. Jadi yang di sosial media itu Mas, teman-teman saya, itu yang saya takutin, paling saya takutin banget. Dan saya malu Mas, seandainya cerita saya ini tahu mereka. Oke. Yang biasanya saya buat postingan di Instagram, Mm-mm. nongkrong dengan teman-teman saya di cafe shop atau di mana tempat-tempat ya anak muda ngumpul lah Mas. Sekarang saya cuma bisa ngopi di warung-warung biasa. Pastinya mereka malu Mas dengan saya. Gaya hidup saya yang beda, pertemanan saya. Saya takut banget Kak. Kalau teman-teman saya ini yang di sosial media tahu semua. Saya malu. Yang biasanya saya buat postingan di Instagram nongkrong di coffee shop. Sekarang beda banget Mas. Oke. Saya cuma bisa ngopi di warung-warung pinggir jalan. Udah nggak bisa lagi tempat-tempat ya bagus-bagus itulah mewah. Yang biasanya kalau saya belanja, saya posting di Instagram. Sekarang Mas, udah nggak bisa lagi. Karena keadaan saya sekarang ini memang benar-benar
wah, di luar dugaan banget. Ya, Dan saya itu ya, mengerti. Oke, jadi tadi permasalahan Mas Radian adalah Mas Radian sulit bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Seperti itu ya Mas Radian ya. Kemudian Mas Radian juga takut dengan kehilangan teman-temannya Mas Radian ketika mengetahui keadaan Mas Radian yang sekarang seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Radian. Kemudian Mas Radian juga ingin berubah dengan keadaan yang Mas Radian Mas Radian yang hedonisme dan Mas Radian pengen merubahnya supaya lebih baik lagi. Seperti itu Mas Radian. ya benar sekali Mas. Oke Mas Radian. Kira-kira Mas Radian sudah pernah belum cerita ke temannya Mas Radian tentang permasalahan ini? Untuk itu saya pernah Mas cerita ke Mm-mm. beberapa teman saya, tapi nggak semuanya, ada Oke, yang tahu, ada juga yang belum. oke. Ada yang tahu, ada yang belum ya, Ya, Mas Radian. Kira-kira respon mereka bagaimana? kalau respon mereka sih seperti biasanya Mas, masih Mm-mm. menghubungi saya di WhatsApp, Oke. masih mengajak saya nongkrong. Tapi Mm-mm. ada beberapa teman saya yang waktu saya ngajak nongkrong Mas, itu Mm-mm. nolak saya Mas. Seakan-akan mereka itu menghindar. Oke. Dan itu ngebuat saya lebih kepikiran lagi sih Mas. Mm-mm. Lalu, Lalu untuk teman saya yang belum tahu, saya masih bingung apa respon mereka. Kira-kira respon Mas Radika, respon mereka gimana ya Mas? oke. Tadi kan ada yang menolak, ada juga yang masih menerima dengan Mas Radian gitu. Coba Mas Radian berpikir, kira-kira bagaimana nih? Kalau misalkan mungkin saja mereka masih menerima dan memberikan support ke Mas Radian, kan kita nggak ada tahu. Iya. Ayo, gimana menurut Mas Radian? Tapi setelah dipikir-pikir, pastinya mereka beranggapan kalau saya ini ya bisa menyelesaikan masalahnya sih Mas. Ya, Mereka kan nggak mau melihat temannya yang kesusahan, terpuruk. Pastinya mereka iya. ingin bantu saya. Belum tentu kan, itu Iya, hanya overthinkingnya Mas Rahadian saja iya Mas, seperti itu. benar. Tapi bagaimana Mas sama teman-teman saya yang di media sosial? Mm-mm. Kan saya biasanya Mas sama teman-teman saya itu buat postingan di Instagram. Mm-mm. Saya lagi nongkrong, saya lagi ngopi di Starbucks ataupun ya di mana di coffee shop gitu. Pasti saya buat snapgram postingan itu. Tapi sekarang udah nggak bisa Mas. Saya cuma bisa buat ngopi di warung-warung biasa, warung kecil. Oke. Itu kan sangat berbalik banget Mas. Mm-mm. Saya takutnya teman-teman saya itu nggak menerima saya Mas. Gimana coba seandainya saya nggak diterima lagi sama teman saya? Kan saya kebingungan Mas. Oke. Yang tadinya saya belanja, saya buat postingan, teman-teman saya tahu, sekarang wah, udah beda banget Mas. Udah nggak pernah saya lakuin kayak gitu. Menurut Mas Radian, dengan sikap Mas Radian yang memikirkan followersnya Mas Radian, seperti itu ya Mas Radian ya, Ya, itu kira-kira baik atau enggak? kalau setelah dipikir-pikir ya nggak baik juga sih Mas. Nah, Lagian pula kan ya mereka cuma teman-teman media sosial saya, bukan keluarga saya. Toh itu juga pun yang ngasih makan saya dan apapun itu bukan mereka. Jadi ngapain saya mikirkan mereka ya Mas? jadi Mas Radian maunya gimana nih untuk permasalahan ini? Ya, kalau untuk permasalahan saya sekarang Mas, Mm-mm. pastinya saya ingin melakukan Mas untuk 7 hari ke depan ini. Apa itu? Yang pertama, saya harus menerima keadaan saya Mas. Oke. Kemudian saya harus beradaptasi dengan ekonomi keluarga saya yang sekarang. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya akan merubah gaya hedonisme saya. Oke. Alhamdulillah kalau misalkan memang Mas Radian sudah tahu apa yang seharusnya Mas Radian ya bakal lakukan seperti itu ya Mas Radian ya. Seperti Mas Radian ingin mencoba untuk bisa ya beradaptasi lah dengan keadaan yang sekarang, bisa beradaptasi dengan perekonomiannya Mas Radian sekarang dan ingin merubah gaya hedonismenya sekarang ya. Seperti itu Mas Radian ya. Iya, benar sekali Mas. Oke Mas Radian,
setelah cerita tadi ya Mas Radian ya, gimana sekarang rasanya? Untuk perasaan saya sekarang ini ya Mas ya, Heeh. saya merasa lebih enteng sih Mas. Mm-mm. Sebelum pertama kali saya datang ke sini, itu perasaan saya kan lagi, wah nggak karu-karuan. Tapi sekarang ini saya lebih plong, lebih enteng buat masalah ini. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Mas ya, udah mau bantu saya menyelesaikan masalah ini. Dan semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini tanpa ada kendala Mas. Oke, iya. Tapi seandainya memang saya perlu bantuan Mas Radika lagi, saya Oke. pasti menghubungi Mas Radika. Siap. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak Mas udah mau mendengar masalah saya. Sama-sama. Terima kasih Mas. Oke. Semangat ya Mas Radian. Iya. Oke. Terima kasih Mas.